Berikutnya, setiap rasul memulai dakwahnya kepada kaumnya dengan memerintahkan tauhid uluhiyah ini. Ya, setiap rasul memerintahkan umatnya, mengajak umatnya yaitu kepada tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Nah, sebagaimana berkata Nabi Nuh. Ya, Nuh adalah awal rasul karena dalam hadis disebutkan dalam hadis syafaat di mana manusia kelak di akhirat di padang mahsyar datang kepada Nuh, anta awalur rasulin arsalakallahu ila ahli al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama diutus Allah kepada penduduk bumi. Jadi Nuh itu dasar awal rasul. Ya. Bagaimana Adam atau nabi-nabi setelahnya? Mereka para anbiya. Oleh sebab itu perbedaan nabi dan rasul oleh sebagian ulama adalah nabi adalah orang-orang yang diutus dengan risalah Allah SWT membawa tauhid dan diutus kepada orang-orang beriman. Ya. Nah, sedangkan rasul adalah orang-orang yang diutus kepada umat yang telah memiliki keyakinan kesyirikan. Ya, kepada umat yang menyelisihinya. Dan juga nabi diutus untuk mempengaruhi risalah rasul sebelumnya. Itu di antara penjelasan perbedaan antara nabi dan rasul. Berikutnya, tadi kita jelaskan setiap nabi, setiap rasul itu memulai dakwah kepada kaumnya. Meskipun kaumnya terjerumus ke dalam bentuk maksiat-maksiat yang besar, dosa-dosa besar, seperti umpamanya di masa kaum Nabi Musa itu terjerumus ke dalam permainan sihir, ya. Kaum Nabi Syuaib terjerumus dalam maksiat, kecurangan dalam bisnis. Kemudian kaum Nabi Lut terjadi penyimpangan dalam sisi seksualitas, ya, pergaulan bebas. Ya, akhirnya semua mereka tetap memulai yang disampaikan pada umatnya tetap kepada tauhid uluhiyah karena inti dakwah yang mereka emban, dakwah yang mereka bawa. Demikian pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat yang banyak sekali kemungkaran di tengah mereka, namun yang pertama diajarkan kepada orang kafir Quraisy, kepada kaum musyrikin adalah mengimani Allah satu-satu yang berhak diibadati. Kalau seandainya yang pertama diajarkan adalah masalah bahaya zina, bahaya lainnya, ya tentu hal-hal yang serupa secara akal pun diterima. Tapi inti sebelum itu, walaupun mereka meninggalkan perbuatan ini, tapi mereka tidak bertauhid uluhiyah, maka sia-sia semua amalan mereka. Maka ini adalah inti, ya sebelum menyuruh kepada meninggalkan maksiat-maksiat yang lainnya. Bukan berarti tidak penting berdakwah, ya. Melarang manusia untuk bermaksiat penting. Namun dasar sebelum dimulai dakwah itu agar juga mereka mudah meninggalkan maksiat. Kalau nilai-nilai tauhid pengagungan kepada Allah sudah hidup dalam diri mereka, dalam sanubari mereka dan hati mereka, maka ketika itu mereka ada rasa takut kepada Allah SWT yang akan memudahkan mereka untuk meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana dalil di mana dalam surah Al-A'raf di situ disebutkan berapa nabi? Nabi Nuh, Nabi Syuaib, para nabi-nabi yang lainnya, yaitu Al-A'raf ayat 59, Al-A'raf ayat 65, Al-A'raf ayat 73 dan 85. Masing-masing mereka mengatakan pada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada ya Tuhan yang berhak kalian sembah dari selainnya. Tiada Tuhan lain yang berhak kalian sembah. Itu dakwah para nabi, semuanya memulai mengajak kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan yang lain yang berhak kalian sembah dari selainnya. Baik. Nabi Ibrahim, ya, ketika mulai dakwanya dalam surah Al-Ankabut ayat 16 juga Allah tegaskan, wa Ibrahim idqala liqaumihi. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, ya, liqaumi ibudullaha wattaquhu. Sembahlah Allah dan takutlah kalian kepadanya. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam surah Az-Zumar ayat 11, qul inni umirtu. Katakan, hai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan an a'budallaha, hanya beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, benar-benar mengikhlaskan agama kepadanya. Ini semua dalil-dalil menegaskan begitu urgen dan pentingnya pemahaman mengerti makna dari tauhid uluhiyah. Makna dari tauhid ini dibawa oleh para rasul alaihi wassalam, mengerti para tauhid yang diterangkan oleh Al-Qur'an, yang didakwahkan oleh para rasul, yang juga dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka juga dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal,
dan para sahabat lain seperti Abu Asy'ari dan Ali bin Thalib lainnya menegaskan dalam hadis Ibnu Abbas ketika beliau mengirim Muaz bin Jabal ke Yaman, yaitu pertama yang beliau perintahkan adalah ya falyakun awala ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam satu riwayat ila ayyuhidullah. Hendaknya yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka, yang kamu ajak mereka adalah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Bahwa tiada yang berhak sembah kecuali Allah dan pengakuan mereka bahwa aku adalah utusan Allah. Kata Rasulullah kepada Muaz. Dalam satu riwayat ila ayyuhidullah, agar mereka mengesahkan Allah dari siapa? Dari sisi tauhid uluhiyahnya. Ya. Baik. Tapi bukan berarti bahwa orang yang tauhid rububiyah tidak penting. Kenapa tidak ditekankan tauhid rububiyah? Karena tauhid rububiyah ini secara umum manusia mengakuinya. Tidak akan mungkin ada makhluk mengaku dia sebagai pencipta, menciptakan matahari dan bulan, mencipta alam semesta. Walaupun ada Fir'aun mengakukan sebagai Tuhan, dia tidak mengaku sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Dia hanya mengaku sebagai apa? Tuhan kaumnya saja. Ya. Ana rabbukumul a'la, dia katakan, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya. Bukan dia mengaku sebagai Rabbul Alamin. Kenapa? Karena alam ini sudah ada, tercipta sebelum dia lahir. Ya, sebelum ada Fir'aun, sudah ada alam semesta, matahari, bulan, dan bintang. Taib. Maka tidak akan mungkin dia mengaku dia menciptakan alam semesta. Taib. Bukan berarti tidak ada juga orang syirik dan tauhid rububiyah. Ada. Ya, ada juga orang syirik dan tauhid rububiyah itu ada. Ya. Seperti meyakini sebagian wali dapat menimpakan bahaya, mengetahui yang gaib segala macam, itu syirik dalam tauhid rububiyah sebenarnya dia. Ya, apabila berdoa kepada orang yang sudah mati, syirik dalam tauhid uluhiyah dia. Taib. Atau orang-orang ateis, ya, atau orang-orang Nasrani mengatakan Isa sebagai anak Tuhan, salah satu dari Tuhan yang tiga, dan seterusnya, itu juga syirik dalam tauhid rububiyah. Atau kaum uluhiyah, kaum ittihadiyah, kaum yang mengatakan zat mereka bersatu dengan zat Allah, atau wahdatul wujud, ya, yang mengatakan tidak ada wujud ini kecuali wujud Allah semua menurut mereka. Ini dari sekte-sekte dari sufi-sufi yang ekstrim, ya, atau hululiyah, ya, sekte dari sufi yang ekstrim juga mengatakan Allah bertempat di mana-mana atau bertempat dalam sebagian makhluk. Ya, ini termasuk syirik dalam tauhid rububiyah. Taib. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika menegaskan dasar dakwah beliau menyebutkan dalam sabdanya oleh Ibnu Umar radhiyallahu dalam hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa manusia di sini? Yang menentang dakwah beliau, ya, dari kaum kafir Quraisy, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai mereka juga mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini dalil bahwa Rasulullah SAW ketika menyeru kaumnya, ya, saat beliau memanggil kaum kafir Quraisy di Bukit Safa, mengumpulkan juga kaum dari Bani Hashim, Bani Muttalib, lalu beliau menyampaikan, ucaplah oleh kalian, imanilah oleh kalian, ya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah kalimat bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian akan orang-orang menjadi orang-orang yang beruntung. Lalu mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Justru mereka menjawab dakwah Rasulullah SAW dengan ungkapan, apakah Muhammad ini menjadikan sesembahan kita yang banyak menjadi satu saja? Ini suatu perkara yang sangat mengherankan, kata mereka. Ketika diajak hanya menyembah Allah semata. Baik. Tetapi kalau mereka ditanya, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Wala in sa'alta man khalaqahum yaquluna Allah. Sebenarnya yang telah kita sebutkan dalam penyampaian bahasan kita pada pekan yang lalu atau beberapa pekan yang sebelumnya juga, di mana orang-orang musyrikin pada umumnya mereka mengakui Allah sebagai pencipta mereka, pencipta alam semesta, dan beri rezeki dan menghidupkan mereka. Berikutnya, ya, jelaskan di sini, maka awal wajib al-mukallaf, yang pertama sekali yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik, orang-orang yang mukallaf itu maksudnya sudah
diwajibkan menjalankan perintah-perintah agama, itu yang sudah balik berakal, ya. Yang pertama harus dipelajarinya dan dituntutnya dan dipahaminya adalah tauhid uluhiyah ini. Tauhid uluhiyah. Nah, di sini berseberangan antara manhaj ahlul kalam. Ya, apapun mazhab ahlul kalam itu, mulai dari Jahmiyah sampai dari para Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, ya, walaupun mereka berbeda-beda, hukum orang ketika menilai, ketika orang tidak mengikuti paham mereka, yaitu kata mereka, yang wajib dilakukan seorang muslim awalnya ingin seseorang mau mengenal Tuhan dulu. Ma'rifatullah, al-qasdu an-nazar. Jadi mereka mengatakan ada ibarat ada niat untuk menggali dalil-dalil tentang adanya Allah dulu, atau mereka memikirkan tentang adanya Tuhan dan mengenal dalil tentang adanya Tuhan. Itu mereka ajak manusia pertama. Jadi berbeda dengan manhaj para anbiya. Kalau orang tidak melakukan cara-cara mereka dalam mengenal Tuhan menurut orang mutakalimin, dianggap imannya adalah iman muqallid, yang tidak mengerti dalil-dalil tentang adanya Tuhan. Menurut mereka adalah imannya muqallid. Nah, iman muqallid ini mereka juga berbeda. Ada yang mengatakan imannya tidak sah, ada yang mengatakan imannya sah tapi dia berdosa. Nah, jadi mereka juga punya pengkafiran kepada awam muslimin, sebagian mereka yang tidak mengikuti manhaj al-kalam dalam mengenal Tuhan. Maka mereka mengenal Tuhan dengan cara mencari Tuhan dulu. Padahal untuk mengenal Tuhan sangat mudah. Tentang adanya Tuhan, mereka justru menggali dulu dalil-dalil tentang adanya alam, tentang adanya Tuhan. Dengan adanya Tuhan, mereka menggali dulu alam, apa saja sifat-sifat alam. Lalu alam pencipta pasti berbeda dengan alam. Nah, disitulah mereka nanti akan menyimpang atau asma sifat juga. Karena kalau masih sama dengan alam, itu bukan Tuhan katanya. Nah, kesamaan dari sisi apa? Jika makhluk mendengar, Allah mendengar, ini sama dengan alam. Allah tidak mendengar. Nah, ini pahamnya orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi jalannya mereka tempuh untuk mengenal Allah justru ya membawa penyimpangan dalam berbagai keimanan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mereka mengenal Allah menempuh cara-cara ahlul mantiq, ahlul kalam, falasifah dan seterusnya. Ya. Pertama yang paling wajib setiap orang yang balik dia harus pelajari, yang harus dia mengerti adalah persaksian bahwa tidak berhak disembah kecuali Allah. Bukan mencari dalil-dalil tentang adanya Tuhan. Ya. Wal amalu biha, dan mengamalkannya. Itu mengerti tentang makna tauhid dan mengamalkannya. Bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah dan mengamalkan makna tauhid tersebut. Nah, orang-orang musyrikin enggan untuk mengucapkan karena mereka tahu kalimat ini bila diucapkan mereka harus meninggalkan segala apa yang mereka sembah selain Allah. Ya, yang mereka agungkan selain Allah. Maka mereka enggan. Karena mereka tahu makna dari la ilaha illallah itu adalah tiada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Maka ketika diajak, mereka jawab, ajak alal alihata ilan wahid, tuhan-tuhan kita yang banyak ingin dijadikan satu saja. Mereka enggan. Ya. Mana dalil bahwa yang pertama wajib untuk dipelajari itu adalah tauhid uluhiyah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad ayat 19, ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Tadi juga kita lihat dalil yang pertama disampaikan oleh para nabi dalam dakwahnya. Ya, kemudian juga tujuan diciptakannya manusia itu beribadah kepada Allah SWT. Itu yang harus dilakukan. Ya. Oleh seorang yang ingin beriman kepada Allah SWT. Yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketahuilah bahwa tidak berhak diibadati kecuali Allah. Pelajari ilmu tentang dalil-dalil yang menetapkan ibadah ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Pelajari dalil-dalil yang mengharamkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik. Lalu mohonkanlah ampun untuk dosa-dosamu. Jadi di sini fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha disuruh. Ketahuilah ya kalimat tauhid tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan fa'lam annallahu rabbus samawati wal ardh. Bukan demikian bunyi ayat. Ketahuilah bahwa Rabb SWT adalah Allah SWT. Karena kenapa tidak dimulai demikian? Karena pada dasarnya tauhid rububiyah sudah terpatri dalam fitrah setiap makhluk. Ya, sudah tertancap dalam fitrah setiap makhluk pada hakikatnya. Ya. Maka orang-orang musyrikin secara mayoritas mereka yakini Allah yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, memberi rezeki mereka, menghidup mematikan mereka, mengatur alam semesta.
Taib. Dan awal yang pertama sekali diperintahkan bagi orang yang mau masuk Islam, bukan diajak merenung dulu, apa dalil tentang adanya Tuhan dulu. Ya, kalau orang Ahlul Kalam enggak, an-nazar dulu, au aqasdu ila nazar, itu mereka sebutkan. Harus merenung dulu dalil tentang adanya Tuhan. Nah, lalu mereka mencoba dalil-dalil tentang adanya Tuhan merapai kamus-kamus, rumus-rumus, kaidah-kaidah, teori-teori yang dilahirkan oleh ilmu filsafat atau ilmu kalam. Ya. Mendingan kalau mereka juga mencoba menggali tentang dalil-dalil ada penciptaan semesta melalui Al-Quran, mungkin lumayan. Tapi mereka justru memakai teori-teori dari Ahlul Kalam dan filsafat yang menimbulkan efek-efek ya yang pada akhirnya menjauhkan mereka dari tauhid itu sendiri. Taib. Maka awal pertama bagi yang diperintahkan pada orang yang ingin masuk Islam adalah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat dua syahadat. Ya. Fatabayyana min hadza, maka dari sini dapat kita ketahui bahwa tauhid uluhiyah wa maksud dakwatir rasul, ada tujuan diutusnya para rasul, adalah tujuan inti dakwah para rasul, mengesahkan Allah segala bentuk ibadah. Wa summa bidzalika, kemudian disebutkan sini dinamakan demikian dengan tauhid, disebut tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, karena uluhiyah wasfullah ad-dala alaihi ismuhu ta'ala. Karena sifat uluhiyah adalah uluhiyah itu adalah sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama Allah, yaitu Allah. Allah itu maksudnya ma'bud, al-ma'luh, dzul uluhiyah kata Ibnu Abbas, yang berhak diibadati. Itulah makna dari kalimat Allah. Ya. Fal Allah, ya, kalimat Allah itu nama Allah, ya, dzul uluhiyah, yang berhak atas segala bentuk ibadah atau penghambaan dari hambanya, atau ibadah semua hambanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Juga disebut tauhid ini tauhid ibadah, bi'tibar dengan melihat dari sisi ubudiyah, yaitu penghambaan dari sisi yang dilakukan hamba. Maka sebutlah tauhid ibadah, yaitu seorang hamba hanya beribadah kepada Allah semata. Haitsu annahu yajibu alaihi, yaitu di mana seorang hamba wajib hanya beribadah kepada Allah mukhlisan bidzalika, benar-benar ikhlas dalam hal itu. Bihajatihi ila rabbi, karena dia sangat butuh kepada Rabb-nya, wa faqrihi ilaihi, dan begitu miskinnya dia, ya, begitu butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan di sini, wa'lam, ketahuilah bahwa kefakiran seorang hamba kepada Allah, ayyabudallaha la yusyriku bihi syai'an. Ya, hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba kepada Allah itu adalah, apa yang paling dibutuhkan seorang hamba itu hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Itu lebih besar kebutuhannya pada ini sebetulnya dari kebutuhan yang lain. Subhanallah. Jadi seorang hamba itu butuh untuk mengesahkan Allah itu sendiri dalam dirinya. Ya, lebih besar dari kebutuhan yang lainnya. Laisa lahu nadhirin fayuqasu bi, yang tidak ada tandingan yang bisa dikiaskan dengannya. Tapi mungkin lakin yushbihu, mungkin didekatkan penyerupaan dari hanya bibadul wujuh, dari berapa sisi, seperti kebutuhan jasad kepada makan dan minum, jasad manusia, ya. Wah, dia memerlukan, tapi dari sisi perbedaan antara keduanya, perbedaan yang cukup banyak. Karena hakikat dari seorang hamba itu adalah hati dan ruhnya. Jadi hati dan ruhnya itu hakikat dari seorang hamba. Wa hiya la salaha laha illa bi ilahiha. Karena hatinya dan ruh seorang hamba tidak akan selamat, tidak akan sehat, ya, tidak ada kebahagiaan dalam hati kecuali dengan makluh ilahiha, dengan yang disembahnya. Jadi kalau seorang tidak beribadah kepada Allah, kalau dia mempersekutukan Allah, jiwanya akan gersang, jiwanya akan gelisah, gundah gelana, takut dari berbagai makhluk, ancaman, tidak ada tawakal, merasa terancam dari banyak sisi, tidak satu hal, tidak ada yang disembah Tuhan ini, dia tidak bisa membela dari Tuhan ini, ya kan gitu, disembah-sembah Tuhan yang banyak. Ya. Kalau ke laut, takut penghuni, bahaya dari laut, disembah pula Tuhan, ya, sesuatu yang di laut disembah. Ke darat, butuh lagi Tuhan. Jadi Tuhan yang disembah di laut tidak bisa menyelamatkan di darat. Yang disembah di lembah tidak bisa menyelamatkan di gunung. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya kapan dan di mana saja, dalam kondisi bagaimanapun saja. Nah, maka oleh itu orang berbuat syirik itu jiwanya sangat
mengalami kegoncangan dalam kesyirikan itu. Taib. Allah alladzi la ilaha illallah, yaitu Allah yang tiada berhak disembah kecuali Dia. Fala tatma'inu fi dunya illa bidzikri. Tidak ada ketenangan dalam jiwa seorang hamba kecuali dia mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kan inti dari kebahagiaan kita itu bukan makan dan minum, tapi adalah ketenangan hati. Ya, yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketenangan hati itu tidak akan didapat kecuali dengan beribadah kepada Allah semata. Ya, banyak orang yang hatinya tenang walaupun dalam hidupnya dia makan seadanya, tinggal di gubuk yang reot, tapi dia merasa ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berkecukupan, hidup dengan melimpah harta, memiliki jabatan yang tinggi, tapi wajahnya, pikirannya ya tidak pernah tenang. Harta yang dicemaskan akan hilang. Dia lakukan upaya-upaya sehingga hartanya menyita pikirannya, menyita jiwanya, ya, untuk menikmati harta yang sudah diraih pun berpikir gimana caranya untuk menikmati harta ini. Dia tidak tahu cara menikmati hartanya. Dibawalah ke sana sini, ya, bertamasya, ya, piknik ataupun berjalan-jalan ke sana sini. Namun itu kan sementara, ya, tidak memuaskan jiwanya harta. Jadi sebetulnya hakikat dari ketenangan jiwa kita adalah sumber ketenangan jiwa itu dengan tauhid dan mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Walaupun seorang hamba memiliki lazatun wa syururun, banyaknya kelezatan, kebahagiaan dengan selain Allah, tetapi fala yadumu, kebahagiaan itu sebentar saja. Saat jalan-jalan ke gunung melihat pantai yang indah, sampai di situ bahagia, nanti di jalan mumet lagi, sampai di rumah masalah lagi. Kan gitu. Maka dia buatlah villa-villa yang indah untuk makan alam. Tapi sampai di mana kebahagiaan di situ? Ya, 2 hari, 3 hari duduk di villa, bosan lagi. Nggak nyaman lagi, ya kan gitu. Oh, keindahan, kenyamanan, kebahagiaan adalah dengan mencari kuliner-kuliner yang enak, gitu kan, toh? Pergi ke tempat kuliner-kuliner yang mahal, disantap. Habis makan, terus sampai di mana? Apakah kenikmatan yang tadi ketika menyantap tuh, setelah makan masih bisa dirasakan setengah jam, 1/4 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam? Tidak. Ya kan gitu. Mobil mewah dinikmati sampai di mana? Ya. Mobil mewah dinikmati, merasa mobil paling mahal, tahu-tahu besok hari udah datang lagi model baru. Tidak habis pikirannya. Ya, selalu dikejar namun tidak pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Dia kejar terus, kebahagiaan itu tidak pernah didapat. Nah, oleh sebab itu, walaupun secara zahir kayaknya dia hidup berlimpah harta, kesenangan-kesenangan, tapi kebahagiaan itu tidak, fala yadumu dzalika, tidak tetap bersamanya. Tidak adumu itu tidak selamanya, ya, tidak lama dia rasakan hal kebahagiaan itu. Sementara saja. Balian takil mino ilain, dia berpindah dari satu berpindah. Udah bosan jalan-jalan, ingin kuliner, udah. Kadang-kadang juga kebutuhan seksual dan macam-macam. Memuaskan dari sini. Udah akhirnya nggak puas-puas. Konsumsi obat terlarang, coba-coba minum narkoba dan semacam. Ini akibat daripada apa? Karena dia tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwanya. Dia tidak tahu bahwa sumber kebahagiaan ketenangan jiwa itu adalah dengan tauhid. Baik. Min saksin ila saksin. Nah, dari orang ke orang lain. Ya tidak pernah. Ya. Tidak pernah mendapatkan kebahagiaannya. Dari kondisi ke kondisi, dari bentuk suatu kenikmatan yang lain, dari seseorang ke orang lain. Wa amma ilahuhu, adapun Tuhannya, sembahnya, falau badalahu minhu fi kulli halin. Kalau kita butuh makan, memang kita butuh makan dalam setiap detik juga tidak. Kita butuh kepada istri yang sangat cantik, cinta kita pada luar biasa. Butuh setiap detik, ya. Juga tidak. Ya, malah banyak bosan dengan pasangan, dengan makanan, dengan baju, dengan segalanya. Tapi kalau kebutuhannya kepada ilahnya, kepada Rabbnya, kepada yang disembahnya, itu dalam setiap detik. Dia butuh kepada Allah. Dalam setiap detik dari hidupnya. Tidak pernah mungkin kita lepas, ya,
tanpa berharap kepada Allah sedikit pun. Inilah ya anas antum fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian itu miskin kepada Allah. Butuh banget kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaya, miskin, siapapun dia, sehat atau sakit, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan kebutuhan kepada kesenangan dunia ini berpindah-pindah dari waktu ke waktu, ya, tidak selamanya kita butuh sesuatu itu. Tapi kebutuhan kita kepada Rabb kita, kepada sembahan kita, Allah yang kita sembah, fi kulli halin, dalam setiap kondisi, wa fi kulli waqtin, setiap waktu. Wa aina makana fa huwa ma'ahu. Dimanapun kita berada, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, ini adalah bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada tauhid. Wa kana hadha nu' min at-tauhid huwa al-mawdu' da'wat Rasul. Nah, tauhid, bentuk tauhid ini, macam tauhid uluhiyah ini, bagian dari tauhid, salah satu bagian tauhid ini adalah inti topik dari dakwah para rasul, li'annu asasul lati tubna alaihi jami'ul amal. Nah, ini juga setelah dilihatkan, ini sebetulnya kalau kita lihat bisa dikaji dari sisi urgensi dari tauhid itu sendiri. Ya, dia merupakan inti dakwah rasul, tujuan diciptakan manusia, kemudian dia adalah syarat terimanya amal kita. Betapa banyak seorang berinfak, berwakaf, berbuat baik, kalau dia tidak bertauhid, tidak akan pernah menjadi amal soleh kelak di akhirat. Tetapi memang kata hadis Rasulullah SAW, orang-orang di dunia mungkin ada balasan buat dia, diberi dia sehat, ya, dia sukses seluruh dunianya. Boleh saja balasan dari amal-amal infaknya bisa saja. Di dunia Allah beri, tapi di akhir kala dia tidak akan dapat apa-apa. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Kami perlihatkan dari amal-amal yang pernah dia lakukan di dunia, lalu amal-amal itu menjadi debu yang berterbangan. Tidak dapat dia ambil sedikit pun faedahnya di akhir kelak. Maka inti dari ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan tauhid yang benar. Nah, karena dia adalah dasar diletakkan semua amal di atasnya. Pondasi amal. Bangunan adalah amal soleh. Pondasi adalah tauhid. Bagaimana sebuah bangunan akan tegak kokoh, akan bisa bertahan kalau pondasinya lemah, pondasinya tidak ada, pondasinya tidak kuat. Wa bidui tahaqquqihi la tasihu jami'ul amal. Dengan tidak mendalami, mempelajari tauhid ini, tidak mengamalkannya, tidak sahnya semua amalan. Tidak terima semua amalan kita. Nanti akan datang dari dalil di sini, ya, disebutkan. Nah, fa innahu idza lam yatahaqqaq, maka bila tauhid ini tidak terdapat pada diri seorang muslim, ya, hasala didduhu, maka terjadi lawannya. Apa lawannya? Yaitu syirik. Kalau tauhid ini tidak ada, berarti itu lawannya yang ada. Syirik yang ada pada dirinya. Kalau dia tidak mengamalkan tauhid. Nah, dalilnya adalah di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ini setelah ditunjukkan tentang urgensi tauhid, pentingnya tauhid merupakan inti dari amalan, syarat terimanya amalan. Ini dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap berjumpa Rabb-nya, maka hendaklah melakukan amal soleh, tetapi jangan dia bersekutukan Allah dalam ibadah yang sedikit pun. Ya. Kemudian juga dijelaskan tentang bahaya syirik. Kalau tidak dia mengamalkan tauhid, pasti tentu dia akan berada dalam lubang kesyirikan, kubang kesyirikan. Ya. Maka bahayanya apa? Pertama, Allah tidak akan ampuni dosanya bila dia mati membawa dosa kesyirikan tersebut. Ya, kecuali dia bertobat sebelum meninggal. Innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukannya dan mengampuni dosa selain itu, selain syirik. Dan bahkan dia diharamkan untuk masuk surga. Ya. Wa may yusyrik billahi faqad harama al-jannata wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin ansar. Dalam surat Al-Maidah, sungguhnya orang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Tempatnya neraka dan tidak akan ada bisa seorang pembantu yang untuk keluar dari neraka tersebut.